Michelle. Halo Selamat Kak hari Esther, Minggu. selamat hari Minggu juga. Wah Kak Esther, kita kan sudah siap beribadah nih. Adik-adik yang di rumah sudah siap belum ya? Coba kita lihat ya. Kayaknya udah pada siap nih Kak Michelle. Iya, halo adik-adik. Halo adik-adik, Selamat hari Minggu. Wah, bersyukur sekali ya adik-adik kita masih bisa berkumpul dan memuji nama Tuhan. Seperti yang ada pada Mazmur nomor 95 ayat 1. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Nah adik-adik, kita mau buka ibadah kita. Ibadah kita dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita mau memuji kebesaran Allah kita. Sama-sama kita nyanyikan satu pujian, yaitu Woling Kecang. Tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dari tadi malam hingga pagi ini. Kami mau beribadah. Tuhan tolong berkati ibadah kami ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Tuhan itu adalah Allah kita. Dia juga adalah Raja untuk kita semuanya. Dia yang berkuasa atas seluruhnya di bumi, termasuk kita. Nah mari kita menyanyikan lagu He is God. Sambil peraga ya adik-adik. He
Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau melafalkan bagian pengakuan iman rasuli supaya iman kita tetap teguh. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pengampunan dosa. Apostles' Creed. I believe in the forgiveness of sins. 使徒信经，我信罪的赦免。 Kak Michelle mau tanya dong, kalau misalnya kakak tersesat di jalan, kakak minta panduan dengan siapa ya? Kalau kakak sih biasa pakai Google Maps Kak Iset atau pakai Kompas. Oh, tapi kalau misalnya kita mau jalan ke rumah Bapa di sorga, siapa ya yang menuntun kita? Tuhan Yesus kan Kak? Oh iya, benar, Tuhan Yesus yang menuntun kita untuk jalan ke rumah Bapa di sorga. Nah, karena itu Tuhan adalah satu-satunya jalan kita untuk ke sorga. Mari kita angkat pujian, hanya satu jalan ke sorga. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Sekali lagi. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi sebentar lagi kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati Berkati apa yang kami dapat yang kami dapat dari dari firman Tuhan firman Tuhan dapat kami terapkan terapkan di kehidupan kehidupan sehari-hari. sehari-hari Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Ayo masuk yuk masuk. Kenapa bisik-bisik Kak? Oh iya ya, ayo masuk. Iya ya, ayo. Nah, tahu nggak hari ini kita mau buat apa? Buat apa nanti Kak? Mau buat pintu, tapi dari kertas. Emangnya bisa? Bisa dong nih ya, kakak kasih lihat nih. Ya, kakak potong dulu ya. Terus potong di sini. Tada! Tapi kecil. Nah, kakak buat dia jadi besar supaya kita bisa lewat. Perhatikan ya. Nah, kayak gini. Tuh, besar kan? Wah, hebat ya. Dari sebuah kertas kita bisa masuk ke dalam. Nah, dari kertas yang kecil bisa jadi seperti ini. Nah, coba masuk. Dari kamu, Kristal, ayo. Wah, kamu mau coba juga? Oke, ayo masuk. Tuh, bisa muat Kakak mau loh. coba juga, Kak? Ayo, sini. Muat gak? Wih,
Nah, kamu mau juga? Boleh. Oke. Nah, keren kan? Tapi ngomong-ngomong soal pintu, Tuhan Yesus itu pernah berkata juga loh kalau dia adalah pintu. Apa tuh maksudnya, Kak? Jadi gini, kakak ceritain ya. Tuhan Yesus pernah menggunakan cerita gembala dan domba untuk mengajar. Waktu itu, orang-orang Israel sangat mengerti tentang memelihara domba. Domba harus diberi makan dan minum yang cukup, selalu dituntun dan dijaga supaya tidak tersesat dan hilang. Kalau domba terluka, harus dirawat dan diobati, dan juga harus dilindungi kalau ada binatang buas. Itulah tugas gembala. Gembala sangat penting bagi domba. Jika gembala baik, maka domba akan dipelihara dengan baik. Tetapi jika gembala jahat, maka domba tidak dipelihara dengan baik. Nah, adik-adik, ingat gak cerita tentang gembala yang baik? Ingat gak? Gembala yang baik itu suaranya pasti didengar sama domba-dombanya. Gembala memanggil, domba pasti ikut. Terus domba-domba itu diberi nama, dipanggil sesuai nama mereka. Pokoknya kalau gembala panggil, itu domba pasti ikut. Nah, lalu gembala itu bawa domba-dombanya waktu pagi itu ke tempat yang ada airnya, ke rumput segar untuk mereka bisa makan, bisa minum. Terus bawa ke tempat teduh untuk mereka bisa beristirahat. Tapi kalau udah malam, gembala akan bawa domba-dombanya pulang. Kemana? Ke kandang mereka kan, Kak? Betul, pulang ke kandang. Nah, sesampai nanti waktu gembalanya bawa ke kandang, itu gembala pastikan loh kalau domba-dombanya itu sudah masuk semua. Dia pastikan, terus kalau sudah masuk semua, nah gembala akan berjaga-jaga di pintu supaya domba-domba itu tidak dicuri, tidak dirampok. Nah, gembala akan berjaga-jaga di pintu kandang, kayak gitu. Nah, kira-kira tahu nggak sih pintu kandang domba seperti apa? Ada beberapa, Kak, kandang domba, ada yang di luar dan di dalam. Betul. Kandang domba waktu itu ada yang mempunyai pintu, tetapi ada juga yang tidak mempunyai pintu. Kalau ada pintu, maka setelah domba masuk, pintu kandang akan ditutup. Sekeliling kandang itu ada temboknya. Lalu ada satu lubang tempat keluar masuk domba. Setelah domba masuk kandang, maka gembala akan menjaga di tempat masuk atau keluar domba, atau berbaring di situ sebagai pintu. Gembala tidak akan pergi kemana-mana, dia akan tetap di situ. Kalau domba nakal dan mau coba-coba keluar, atau jika ada perampok dan binatang buas mau ke kandang, pasti gembala tahu dong ya, Kak? Iya, gembala pasti tahu. Nah, gembala tidak membiarkan domba-dombanya itu keluar sendiri. Karena kalau misalnya domba-dombanya keluar sendiri kemana-mana, nanti susah gembalanya jaga. Terus kalau misalnya domba-dombanya pergi sendiri, tersesat, tak bisa pulang, lalu bisa aja ketemu sama binatang buas, ketemu sama singa atau harimau. Makanya gembala itu menjaga domba-dombanya, dan domba-domba itu nggak boleh nakal, nggak boleh pergi-pergi sendiri tanpa gembala, karena itu sangat berbahaya loh. Oh gitu. Tapi kalau tidak ada gembala-gembala itu, kasihan dong domba-domba itu. Iya, makanya harus ada gembala yang jaga di pintu kandang domba itu. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan cerita ini. Tuhan Yesus berkata, Dia adalah gembala bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang percaya itu adalah domba-domba. Nah, Tuhan Yesus akan memelihara orang-orang yang percaya kepadanya supaya tetap aman. Nah, untuk tetap aman dalam pemeliharaan gembala, kita harus masuk melalui pintu. Tahu nggak pintu apa? Tuhan Yesus adalah pintu itu ya, Kak? Betul sekali, pintu Tuhan Yesus supaya kita aman, terjaga dan selamat. Gitu. Maksudnya gimana, Kak? Nah, masuk ke pintu itu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita akan diampuni dan kita akan diselamatkan. Tidak ada cara lain loh, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada pintu lain, tidak ada cara lain, hanya percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Nah, kakak mau tanya nih, beberapa minggu kan kita dengar cerita seri I Am atau Akulah. Betul kan? Apa aja? Coba. Yang pertama, akulah terang.
Lalu akulah gembala. Akulah gembala balik. 3, akulah roti. Akulah roti. Hari ini kita belajar aku adalah pintu. Nah, kenapa sih kita bahas cerita ini? Tuhan Yesus mau menyatakan dirinya ya, Kak. Mau menyatakan dirinya atau apa lagi? Ayo. Atau karena orang-orang tidak tahu maka Yesus beritahu. Nah, di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14, Allah berkata kepada Musa, "Aku adalah aku." Nah, sekarang Yesus mengatakan, "Aku adalah terang, aku adalah gembala yang baik, aku adalah roti, aku adalah pintu." Yesus berkata seperti ini, itu artinya Yesus mau menyatakan dirinya itu sama dengan Allah, gitu. Oh, karena Yesus adalah Allah ya, Kak? Betul. Nah, kakak mau tanya, adik-adik sudah jadi domba-domba yang baik belum? Sudah jadi domba Tuhan Yesus belum? Sudah. Nah, sudah masuk melalui pintu Tuhan Yesus, yaitu percaya kepada Tuhan. Udah? Sudah. Good kalau sudah. Nah, kalau belum, yuk kita masuk melalui pintu Tuhan Yesus, yaitu percaya pada Tuhan Yesus. Maka kita mempunyai hidup yang kekal, kita tidak akan dihukum. Nah, kalau adik-adik yang sudah masuk nih, sudah percaya, nah adik-adik terus setia percaya kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, jangan keluar-keluar dari pintu. Oke? Mengerti? Jadi siap gak dijaga sama Tuhan Yesus? Siap, Kak. Siap ya? Oke, ya udah. Kakak mau ajak adik-adik buat baca satu ayat. Oke, yuk kita buka. Boleh ini lihat di handphone ya. Nih, bentar ya. Oke, bentar kakak cari. Nih, ada di sini. Boleh agak ke sini gak? Bisa gak bacanya? Di sini nih. Di Yohanes pasal 10 ayat 9. Nih ya, di sini ya kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes pasal 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Oke, satu kali lagi yuk. 1, 2, 3. Yohanes pasal 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Oke, yuk kakak mau ajak adik-adik berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kakak pimpin, adik-adik ikut dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar tentang Tuhan adalah satu-satunya pintu ke surga. Tuhan, ajar kami agar selalu setia untuk percaya kepada Tuhan. Kami mau masuk melalui Engkau. Engkau yang pimpin hidup kami, agar kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, benar ya bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah pintu. Barang siapa yang mengikut dia akan selamat. Kita mau menjadi anak domba Tuhan Yesus yang selalu masuk melalui pintunya saja, melalui Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk hafal satu bagian ayat Alkitab nih. Yohanes pasal 10 ayat 9 berkata, "Akulah pintu."
Nah anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami dan menerima doa berkat dari Kak Likun. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu." Kiranya adik-adik mau masuk melalui Tuhan Yesus, artinya mau percaya dan menerima Tuhan Yesus, sehingga mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Sampai jumpa, dadah.